Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nabila Nurrahma akan melanjutkan penjabaran subbab materi yang minggu lalu Kak Yani jelaskan. Jadi subbab materi pertama itu ada strategi membuat SEO. Yang pertama ada menentukan sasaran. Jadi langkah pertama adalah menentukan sasaran website dengan melihat topik website. Jadi siapa yang akan menjadi target pengunjung itu harus jelas, misalnya berdasarkan kelompok usia, kelompok kepentingan, bahasa, atau negara yang dituju, dan lain sebagainya. Jadi semua ini penting untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi proses ini dapat dibantu dengan menggunakan beberapa alat software. Contohnya itu seperti Google Trends. Jadi Google Trends itu untuk melihat tren yang sedang digemari oleh masyarakat online. Nah, selanjutnya nomor 2 ada menentukan kategori keywords. Jadi jika topik website telah ditentukan dan taksonomi juga telah dibuat, riset pengkategorian keywords menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada menentukan pesaing di mesin pencari. Jadi pesaing dapat diperiksa menggunakan mesin pencari dengan cara memasukkan keywords dan melihat hasil pencarian. Jadi hasil pencarian menunjukkan 10 peringkat teratas. Apabila website kalian tidak ada, jadi dapat dikatakan kalian itu ada di bawah dan 10 peringkat teratas itu adalah pesaing kalian. Jadi kayak mungkin ya, jangan hanya melihat satu mesin pencari, tapi beberapa mesin pencari agar dapat menjadi nomor 1 gitu di semua mesin pencari. Yang keempat, ada melihat website pesaing. Jadi setelah melihat hasil pencarian untuk keywords yang kalian coba menangin, jadi kalian analisis website pesaing pada keywords tersebut. Jadi temukan celah agar kalian itu bisa menurunkan peringkat pesaing kalian itu. Yang terakhir itu ada menetapkan strategi. Yaitu kayak setelah segmen pasar kalian itu jelas, kumpulan keywords yang kalian menangkan itu sudah siap, dan para pesaing kalian itu jelas, dan website pesaing itu sudah dipelajari, langkah terakhir yang harus dianalisis adalah menetapkan strateginya. Jadi buat artikel atau berita yang berkualitas, dan jangan lupa backlink-nya. Selanjutnya itu ada SEO on page. SEO on page adalah pencarian teratas pada halaman website yang bersifat dinamis, sehingga perlu metode agar proses pencarian website dinamis tersebut selalu ada pada ranking pencarian teratas. Selanjutnya ada optimasi SEO on page. Optimasi SEO on page adalah optimasi yang dilakukan dari dalam situs website yang sudah kalian buat. Jadi dalam optimasi SEO on page itu ada caranya, yang ada 7 cara ya. Yang pertama ada optimasi SEO on page pada URL. URL yang baik itu berisikan domain atau kategori atau subkategori atau judul artikel. Selanjutnya itu ada optimasi SEO on page pada domain. Jadi jika domain yang dibuat itu yang digunakan sebagai keyword seharusnya itu tidak menggunakan tanda pemisah kayak tanda strip itu. Selanjutnya ada optimasi SEO on page pada judul halaman. Judul halaman itu harus diupayakan mengandung keywords yang ditargetkan karena bagaimanapun harus berisi kata yang paling penting di halaman tersebut. Yang selanjutnya ada optimasi SEO on page dengan meta description. Jadi meta description ini yang baik itu ya berbeda-beda ya pada setiap artikel kan, karena masing-masing artikel itu memiliki topik tersendiri. Jadi meta description ini harus memperhatikan
beberapa hal. Antara lain itu panjang kalimat, kayak panjangnya itu 150 karakter, tidak mengulang kalimat atau kata yang lebih dari 2 kali, dan mengandung kunci tertarget di bagian-bagian awal. Selanjutnya ada optimasi SEO on page pada title tag. Jadi pada bagian ini berada pada head dengan kode title itu isi dari title tag. Jadi kalian itu harus hati-hati mengisi title tag karena title tag itu merupakan atribut on page yang paling penting. Jadi cara terbaiknya itu mengisi title tag yaitu menggunakan kata kunci yang panjangnya tidak lebih dari 70 karakter. Selanjutnya itu ada optimasi SEO on page pada gambar. Jadi mesin pencari itu belum dapat mengenali gambar secara baik, sehingga cara terbaik yaitu kayak memberitahukan tentang isi gambar, yaitu dengan menggunakan alt tag. Hal ini kayak salah satu teknik on page karena tujuan utama halaman website adalah memberikan informasi yang paling relevan kepada pembacanya, sedangkan informasi itu kadang dapat berupa gambar kan. Jadi sebagai contohnya itu apabila ada gambar dengan keyword mie instan, sebaiknya menyiapkan gambar dengan nama file mieinstan.jpg gitu. Dan lain sebagainya ya. Jadi selanjutnya ada optimasi SEO on page pada artikel atau berita. Jadi usahakan kepadatan keywords tidak kurang dari 3% dan menyebarkan keywords tersebut secara alami sehingga tetap enak dibaca oleh pengunjung. Selanjutnya ada cara membuat SEO on page. Ada 3 cara ya. Yang pertama ada pilih keywords yang tepat. Jadi langkah ini itu sangat penting dalam SEO on page. Yang kedua ada temukan kata kunci atau keywords yang populer dan kata yang berhubungan. Jadi kalian itu harus pintar-pintar mencari keywords yang berhubungan dengan bisnis yang kalian buat. Yang ketiga, cari tahu popularitas dan kompetisi dari setiap keywords. Jadi keyword itu cukup populer dan sedikit. Kemudian itu bisa dipilih sebagai keywords andalan ya. Jadi ada beberapa perangkat SEO on page yang ada di internet dapat membantu kalian. Ya, contohnya itu seperti Word Tracker atau Yahoo. Oke, selanjutnya itu ada SEO of page. SEO of page adalah optimasi yang dilakukan dari luar website, yaitu fokus membangun backlink, memperbanyak inbound link. Jadi semakin bermutu link yang mengarah ke website, akan semakin baik pula reputasi website yang kalian buat. Jadi SEO of page itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja di mesin pencari berdasarkan target keywords. Jadi beberapa contoh SEO of page itu ada backlink dari website atau blog lain, submit site map ke webmaster tools, blog walking, ping blog, dan posting artikel atau berita ke berbagai situs atau forum sosial bookmarking. Selanjutnya itu ada cara membuat backlink SEO of page. Jadi salah satu SEO page yang banyak digunakan dalam sebuah web ialah backlink. Backlink itu link dari sebuah blog atau website lain. Jadi cara melakukan backlink ada 2. Yang pertama adalah memilih backlink. Jadi memilih website yang akan diletakkan pada backlink perlu mempertimbangkan traffic dan page rank yang lebih baik. Jadi hal ini tuh kayak jika page rank itu lebih rendah akan berpengaruh buruk pada website sehingga kayak SERP yang menjadi tidak baik. Kayak page rank adalah yang belum tahu page rank ya, page rank itu adalah halaman website atas posisinya di mesin pencari. Yang kedua ada membuat backlink di blog atau website.
Jadi dalam membuat blog backlink di blog atau website itu ada caranya untuk membuat backlink di blog atau website, yaitu ada 6 cara. Yang pertama itu ada blog walking. Blog walking itu membuat backlink dengan cara mengunjungi dan berkomentar di blog yang trafficnya itu tinggi. Kemudian menaruh URL blog atau website milik kita. Jadi cara paling mudah itu yang paling sering digunakan ya. Yang kedua ada website submitting. Jadi website submitting itu adalah metode untuk membuat backlink dengan melakukan submit website ke dalam direktori website yang menyediakan jasa submitting. Kayak contohnya I Am Talking, website submitter, Google, Yahoo, Submitstar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada social bookmarking. Jadi social bookmarking itu adalah membuat artikel di situs social bookmarking dan menaruh link di sana. Jadi banyak sekali situs social bookmarking ya, baik dari Indonesia maupun dari luar. Jadi contoh situs bookmarking itu ada reddit.com, delicious.com, dik.com, infogood.com, atau twitter.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya sosial media. Jadi lewat sosial media caranya itu dengan share sebuah link melalui sosial media seperti Facebook, Google+, Twitter, atau YouTube, dan lain sebagainya ya. Jadi, tapi jangan terlalu sering, karena kalau kalian sering-sering nge-share itu kayak akan dianggap itu spamming ya, dan justru akan berpengaruh buruk pada itu pada teknik SEO-nya. Selanjutnya ada bertukar link. Bertukar link itu dilakukan dengan cara blog yang kita cantumkan URL blog teman, begitu juga sebaliknya agar mendapatkan kunjungan balik gitu ya dari pemilik blog atau pengunjung dari pemilik blog lain. Selanjutnya ada web direction. Cara yang dilakukan dengan menaruh URL di website yang menyediakan web direction. Jadi contoh cara ini adalah mengklik beberapa web direction yang berada di sidebar kanan blog yang berjudul backlink berkualitas. Oke, sebab yang terakhir ada manfaat SEO on page. Ada 3 ya. Yang pertama ada meningkatkan penghasilan. Jadi seorang pembisnis online itu harus memiliki pengetahuan tentang SEO. Jadi agar pembisnis ini dapat bersaing dengan kompetitor sehingga bisa jika kayak ada pelanggan mencari website tersebut, maka website tersebut itu selalu berada pada page rank teratas pada halaman SERP. Jadi hal ini juga bisa sebagai upaya untuk meningkatkan pengunjung ke website ya. Yang kedua ada menghemat biaya. Jadi memiliki pengetahuan tentang SEO itu untuk menjual produk atau jasa secara tidak langsung. Jadi sudah mengurangi biaya pengeluaran iklan atau biaya promosi website yang berbayar. Yang ketiga ada mendapatkan pengunjung potensial. Adanya SEO menjadikan website atau blog mendapatkan banyak kunjungan. Traffic yang tinggi serta lalu lintas dari visitor sesuai dengan keyword sebagai target sasaran. Jadi oleh karena itu dapat dipastikan bahwa visitor yang berkunjung murni ingin mendapatkan informasi produk atau jasa yang dijual. Tentu saja dengan syarat konten yang ada relevan dengan informasi yang tertuang pada website atau blog tersebut. Selanjutnya ada manfaat SEO off page. Ada 5 ya, 5 manfaatnya. Yang pertama ada sebagai backlink dari website atau blog lain. Yang kedua ada bisa submit site map ke Webmaster Tools. Yang ketiga ada dapat memposting artikel ke berbagai forum social bookmarking. Yang keempat ada sebagai blog walking, yang terakhir ada sebagai pink blog. Di sini
kalian cukup awam ya kalau bikin blog itu adalah cara yang dilakukan oleh blogger untuk memberitahukan update konten kepada search engine melalui backlink. Jadi diingat ya, backlink adalah link dari blog atau website lain ke blog atau website. Ingat ya. Oke. Cukup sekian penjabaran yang saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan ya. Semoga kita bisa berlanjut dan lebih mengenal satu sama lain ya. Semoga kita cepat dipertemukan oleh waktu karena adanya COVID-19 ini membuat kita social distancing dan membuat kita LDR semua. Kalian pasti akan kayak kangen kan di dunia sekolah, kayak berangkat sekolah, kalian pasti kangen. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.